Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan, NIM 2019 040401, akan mempresentasikan praktikum pakan nutrisi non ruminansia. Sistem pencernaan ternak kuda, kelinci, ayam, babi, dan perbedaannya. Yang pertama yaitu sistem pencernaan kuda. Rongga mulut. Mulut merupakan bagian pertama sistem pencernaan yang memiliki 3 fungsi, yaitu pengambil pakan, penghalus secara mekanik, dan pembasahan pakan dengan saliva. Rongga mulut memiliki organ pelengkap yaitu lidah, gigi, dan saliva. Selanjutnya, esofagus adalah organ penyambung antara rongga mulut dan esofagus. Esofagus kuda memiliki panjang 62 cm, lebar 4,5 cm, dan berat lambung 0,6 kg. Esofagus letaknya membentuk sudut curam sehingga membentuk katup satu arah atau seperti selang kerongkongan. Lambung kuda memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan ternak ruminansia. Lambung dewasa memiliki panjang 38,5 cm, lebar 28 cm, dan berat mencapai 1 kg. Lambung berbentuk seperti parutan kelapa. Isi lambung berwarna kuning dan memiliki tekstur kasar serta kering. Pankreas pada kuda sangat berbeda dengan ternak ruminansia. Kuda spesifik memiliki konsentrasi enzim dan kadar HCO3 rendah. Usus halus atau usus kecil pada kuda terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Secara umum, usus halus memiliki panjang 11,33 cm, lebar 6 cm, dan berat 3,3 kg. Usus besar terdiri dari jejunum, kolon, dan rektum. Secara umum, berat usus besar kuda 2,5 kg, panjang 165 cm, dan lebar 14,5 cm, dengan tekstur kering serta berwarna hijau gelap. Anus adalah organ akhir dari sistem pencernaan. Sisa makanan setelah semua sisa makan diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Sistem pencernaan kelinci. Mulut terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva. Pakan nabati yang merupakan jenis pakan kelinci dimakan dan masuk ke mulut melalui gerakan bibir. Di dalam mulut pakan dikunyah menggunakan gigi atas 4 buah dan bawah 2 buah atau disebut dengan gigi incisors. Anus adalah organ akhir dari sistem pencernaan. Sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Yang kedua, sistem pencernaan kelinci. Mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva. Pakan nabati yang merupakan jenis pakan kelinci dimakan dan masuk ke mulut melalui gerakan bibir. Di dalam mulut pakan dikunyah menggunakan Anus adalah organ akhir dari sistem pencernaan. Sisa makanan setelah semua sisa makanan diserap akan dikeluarkan dari tubuh ternak kuda. Yang kedua, sistem pencernaan kelinci. Mulut. Terjadi pencernaan secara mekanik, yaitu dengan jalan mastikasi bertujuan untuk memecah pakan agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mencampurnya dengan saliva.
Pakan nabati yang merupakan jenis bahan kelinci dimakan dan masuk ke mulut melalui gerakan bibir. Di dalam mulut pakan dikunyah menggunakan gigi atas 4 buah dan bawah 2 buah atau disebut dengan gigi incisors. Esophagus merupakan lanjutan dari faring dan jalan pakan menuju ke lambung. Di antara esophagus dan lambung terdapat cardia, yaitu tempat terdapatnya katup yang disebut cardiac sphincter. Katup ini berkembang sangat baik dan membuat kelinci tidak dapat memuntahkan pakan dan masuk ke lambung. Lambung terjadi kontraksi otot untuk mengemas dan memutar pakan, memisahkan antara pakan yang mudah dicerna dan yang tidak mudah dicerna. Seperti halnya monogastrik yang lain, di lambung terjadi pecahan kimiawi pakan dengan adanya HCl dan memecah enzimatis dengan adanya pepsin. Setelah mengalami pencernaan kimiawi dan enzimatis, pakan menuju usus halus dan sebelumnya melalui prioris, yaitu batas antara lambung dan usus halus. Usus halus. Ternak kelinci sebagai ternak monogastrik, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ileum. Penyerapan nutrien terbesar terjadi di sini. Pada akhir bagian ileum terdapat pelebaran dan penebalan dinding dan daerah ini disebut dengan saculus rotundus. Saculus rotundus kaya akan folikel limfoid yang berperan dalam sistem kekebalan. Cecum. Terjadi pencernaan fermentatif. Peranan bakteri untuk mencerna selulosa serat hampir semua jenis gula, sari-sari makanan dan protein berlebih yang tidak tercerna di usus halus. Setiap 3-8 jam cecum akan berkontraksi untuk mengembalikan material ke dalam usus besar, kolon. Terjadi penyerapan air dan pakan dilapisi mucus untuk berpindah ke rektum. Rektum merupakan kelanjutan dari kolon dan membentuk feses. Rektum berakhir sebagai anus. Feses kelinci ada 2 macam, yaitu sessile flis dan vessel flis. Kelinci akan memakan sessile flis kembali langsung dari anusnya atau sering disebut sophrophagi, sedang vessel flis akan dikeluarkan lewat anus. Anus, alat pembuangan kotoran atau feses. Sistem pencernaan pada unggas. Mulut ayam bagian atas dan bawah tersusun atas lapisan tanduk. Lidah berfungsi untuk menelan makanan. Di dalam mulut tidak diproduksi amilase. Air diambil dengan cara menyedot saat minum menggunakan paruh dan masuk ke dalam kerongkongan. Tenggorok merupakan saluran memanjang berbentuk seperti tabung yang merupakan jalan makanan dari mulut sampai permukaan tembolok. Tembolok mempunyai bentuk seperti kantong yang merupakan pembesaran dari tenggorokan. Pada bagian dindingnya terdapat banyak kelenjar mukosa yang menghasilkan getah yang berfungsi untuk melembekkan makanan. Lambung kelenjar merupakan pembesaran terakhir dari esophagus dan juga merupakan perut sejati dari ayam. Juga merupakan kelenjar tempat terjadinya pencernaan secara enzimatis karena dindingnya disekresikan asam klorida, pepsin, dan getah lambung yang berguna mencerna protein. Empedal atau rapel. Empedal berbentuk oval dengan 2 lubang masuk dan keluar pada bagian atas dan bawah. Bagian atas lubang pemasukan berasal dari proventriculus dan bagian bawah lubang pengeluaran menuju duodenum. Usus kecil memanjang dari ventriculus sampai ke intestinum dan berbagi atas 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus buntu terletak di antara usus kecil dan usus besar dan pada kedua ujungnya buntu, maka disebut juga usus buntu. Usus buntu mempunyai panjang sekitar 10-15 cm dan berisi kolon 3. Usus besar berupa saluran yang mempunyai diameter 2 kali dari diameter usus kecil.
dan berakhir pada kloaka. Usus besar paling belakang terdiri dari rektum yang pendek dan bersambungan dengan kloaka. Kloaka merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan. Sistem pencernaan pada babi. Rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat 3 alat pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan saliva. Gigi berguna untuk mencerna mekanik, memecah makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dengan mudah dapat ditelan. Dalam proses ini, lidah membuat dalam pengambilan makanan dan memindahkan makanan dalam rongga mulut untuk dicampur dengan saliva. Dikunyah dengan gigi kemudian ditelan. Esophagus. Organ ini menghubungkan faring dengan lambung, berukuran relatif pendek dengan diameter potensial kira-kira 7 cm di kedua ujungnya dan 4,2 cm di bagian tengah. Lambung pada babi kapasitasnya relatif besar, rata-rata 5,7 sampai 8 liter. Daerah lambung pada babi dibedakan menjadi daerah esophagus, daerah fundus, dan daerah pilous. Usus halus. Pada babi, usus halus terdiri dari duodenum, jejunum, dan ilium. Disebabkan usus halus terdapat bangunan lainnya, yaitu pankreas, kelenjar empedu, dan hati. Daerah ini merupakan tempat terjadinya proses digesti atau observasi pakan. Usus besar. Usus besar panjangnya 4 sampai 4,5 meter, terdiri dari 3 bagian, yaitu kolon, sekum, dan rectum. Pada sekum dan kolon terjadi penimbunan pakan sisa dari hasil pencernaan di usus halus. Anus atau kloaka. Anus merupakan lubang untuk pengeluaran sisa hasil pencernaan yang tidak diserap tubuh. Kesimpulan, perbedaan keempat hewan ini tidak jauh berbeda, hanya pada beberapa hewan seperti kelinci dan kuda mempunyai sekum besar, dan pada kelinci juga karena tidak bisa mencerna makanan dengan baik, maka fetusnya dimakan kembali. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.